sebuah kehormatan untuk diundang untuk bersaksi ya. Ini yang undang saya Pak David datang nggak? Belum ya? Belum datang ya? Waduh, yang undang datang gimana ya? Pak David yang dari Australia juga ya? Iya, Pak David. Iya. Minggu lalu dia pesaksi. Betul. Jadi sebenarnya saya bolak-balik Indonesia Australia sih. Jadi sebelum pandemi di Indonesia, waktu pandemi lebih lama di Australia. Jadi pas sekarang mulai balik lagi. Jadi sempat saya juga nggak asing ya kenal Full Gospel. Sempat ikut yang Lemhanas puisi 2 yang sama Pak Adrian, Pak Andi Puturai juga puisi Ya. itu. Ya. Berapa tahun yang lalu itu ya Pak? Iya, Pak Ardi yang masih ingat ya Pak ya? Sebelum pandemi, sebelum pandemi. Ups, sini aja kali. Ya, sini, oke? Oke. Saya dekat mic kali. Coba mesti sini, sini kali. Oke. Biar efek ini ya, itu kan untuk speakernya. Oke, bersyukur banget sekarang usaha saya masih Indonesia. Saya keluarga sehat, anak-anak sekolah di Australia sekarang. Anak-anak masih kecil. Anak saya masih usia 15 tahun paling gede, yang paling kecil 13 tahun. Jadi kalau saya bolak-balik usaha, anak istri nggak bisa tinggalin anak kan masih kecil. Jadi saya yang ya harus bolak-balik lah berkorban. Nah, jadi waktu ditanya kesaksian ini sempat tanya sih, Tuhan luar biasa baik dalam hidup kita, setuju? Amin. Jadi mau saksinya apa nih ya kan Tuhan? Saya tanya Tuhan mau saya saksi apa? Soalnya Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya, banyak hal yang Tuhan lakukan dan Tuhan ingatkan sebuah kejadian sih. Kayak mungkin ini yang Tuhan minta saya sharingkan gitu loh, banyak kebaikan Tuhan. Jadi waktu itu saya waktu di Indonesia cukup aktif pelayanan di gereja. Dulu saya berjemaat di JPCC yang Pak Jeffrey Rahmat ya, Pak Jeffrey Rahmat sebagai ini berjemaat situ. Saya cukup aktif pelayanan hampir 13 tahun sebelum saya pindah ke Australia. Jadi waktu pelayanan di sana, waktu saya married sama istri yang baru bertobat istilahnya, baru kenal Tuhan. Jadi lumayan challenging karena saya mau melayani istri yang kayak masih wait and see gitu ya, masih tar dulu ya kan. Saya dulu pelayanan macam-macam lah, pengajar buat leadership di community marketplace, terus di small group. Jadi seminggu bisa berapa hari itu nggak di rumah, ya kan? Malamnya kan pelayanan, dan sempat istri masa kok keluar terus ya, kapan di rumahnya gitu kan? Kapan di rumahnya? Jadi waktu itu saya pikir mau ajak istri sama-sama grow secara rohani. Saya nggak mau grow sendiri gitu kan, nggak mau bertumbuh sendiri. Jadi waktu gereja lokal mengalami setahun sekali kita ada namanya buat benih buat bangun gereja. Jadi setahun sekali aja ada campaign. Terus waktu itu saya sama istri kita sama berdoa dan kita mau beri benih persembahan buat bangun gereja gitu ya. Terus waktu itu saya pikir gini, di rekening saya angkanya sekian. Saya pledge angka segini deh hampir semuanya gitu ya di rekening saya. Saya pikir itu cukup beriman gitu pikir saya ya. Terus saya ngomong sama istri, Han, kita sama-sama berdoa. Terus nanti kita baru sebut angkanya berapa, yang lebih besar itu dari Tuhan, setuju nggak? Tujuan saya biar challenge istri gitu ya, sama-sama berdoa, angka saya udah pikir udah cukup tinggi gitu buat memberikan. Kita berdoa, terus kita sepakat, keluarlah angka. Saya pikir ini rekening saya tinggal segini, dia juga tahu, saya pledge segini. Angkanya istri saya 2 kali lipat. Terus dia dapat angkanya segitu. Saya yang, hah? Wah, iman dia ternyata lebih besar dari saya, ya kan? Terus, ya kalau memang angka, kita udah sepakat bahwa angka yang lebih besar itu dari Tuhan. Kan saya udah ngomong kan, nggak bisa mundur loh. Cuman dia tanya, uang dari mana? Uang dari mana? Ya kita jadi bingung, tapi kita percaya aja bahwa ya kalau memang Tuhan sudah arahin, berarti Tuhan akan sediakan, ya kan? Jadi saya pede-pede aja, udah. Saya juga bingung, maksudnya dari mana ya kan? Cuma saya ngomong udahlah percaya aja, kalau memang itu angkanya ya kita berdoakan, kita imankan. Kalau memang benar, berarti Tuhan akan sediakan benihnya gitu ya, akan sediain untuk ditabur. Itu kan perlu waktu lah untuk komitmen kita, dikasih ya seminggu 2 minggu kita kan mulai kegiatan lain-lain. Dalam proses kegiatan itu
kan muncul tagihan-tagihan nih. Biasa kan sebagai kepala rumah tangga kan tagihan kartu kredit, tagihan listrik, air kan. Jadi angka di rekening kan makin turun kan? Makin jauh dari angka yang kita pledge gitu loh. Dia bayar, angkanya makin jauh gitu ya. Terus berdoa, ikut cell group dan lain-lain. Terus tiba-tiba ada SMS, ada telepon ya, ada SMS. John, dulu kan saya kerjanya sebagai trainer konsultan lah ya kan, ada dari pengajar. Jadi aku masih freelance lah, istilahnya kerja buat perusahaan tapi nggak digaji tetap, tergantung jobnya berapa banyak gitu ya. Tahu-tahu udah ditransfer ya. Oh saya nggak perhatiin. Oh udah transfer, belum cek juga jumlahnya berapa dan berapa. Jadi waktu berdoa dan kayak tadi kita persembahan ini waktu nyanyi, saya diingatkan gitu. Tadi saya juga tergerak banget tuh, memberkati saya banget. Ingatkan banyak hal. Tiba-tiba ingatkan benih yang kau cari, Tuhan sudah berikan. Ya, jadi itu God will provide, Allah akan sediakan. Terus langsung ada message bahwa benih yang kau cari Tuhan sediakan. Itu kan malam tuh aku merasa bersyukur, aku belum tahu juga. Pas aku cek, jadi bayangin angka kita pledge gini, awalnya segini, udah bayar-bayar macem-macem, terima transferan, angkanya kalau persis sesuai yang kita pledge. Saya share sama istri, ini loh, angka yang kamu pledge, yang kita pledge, ini bulat loh, ya kan? Terus gimana? Ya kita berikan, dan Tuhan sediakan. Kita berikan, kita tanamkan. Ya udah, ya kan? Kita tanamkan, kita beri gitu dengan sukacita, dengan komitmen kita beri. Udah beri, istri mulai ngomong, Han, nanti uang sekolah gimana ya? Di rekening bank tuh nggak nyampe 1 juta, saya inget, tinggal ratusan ribu. Dia tanya, anak sekolah gimana ya? Nanti makan-makan apa kebutuhan gimana ya? Saya dengan iman juga ngomong, ya Tuhan sediakan. Masih nggak tahu dari mana. Ngomong, ya Tuhan sediakan. Nah, jadi itu sebagai saksi bahwa kalau kita yakin dan percaya, Tuhan pasti sediakan semua hal, ya kan? Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin buat Tuhan. Hal yang tidak takut dan ragu sebenarnya lawannya adalah iman. Ya, Tuhan mencari orang yang benar-benar ikut ya, yang nurut dan ikut, dan Tuhan sediakan kok semua kebutuhan kita dan keperluan kita. Dan ini saya percaya bahwa kita semua ngalamin hal yang beda-beda ya, tantangan yang beda-beda. Ya, jadi ini Tuhan mau ingatkan bahwa selalu percaya kepada Dia, selalu melangkah dengan iman, dan Tuhan akan sediakan. Amin. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Thank you. Luar biasa nih Pak Joni, beriman.